Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roman Tineka, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Simulasi Sistem Antrian Menggunakan Software Arena pada Restoran McDonald's di Sejodo Batam. Jadi kita pertama masuk ke latar belakang dulu ya. Jadi perusahaan jasa yang bergerak di bidang makanan dan minuman, salah satunya itu restoran cepat saji yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batam. Salah satu restoran cepat saji yang sangat diminati yaitu restoran McD. Dan McD itu merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McD tidak pernah kehabisan pelanggan, dan di dalamnya pelayanan pemesanannya terdapat antrian yang panjang, sehingga banyak yang terjadi pembatalan pesanan oleh customer, diakibatkan waktu antri dan waktu tunggu yang lama. Jadi kita masuk ke di sini simulasi. Jadi simulasi ini menjadi hal yang penting. Berbagai penelitian dan kajian yang dilakukan dengan menggunakan simulasi untuk teknik pemecahan masalah. Contohnya adalah masalah antrian. Salah satu software yang digunakan secara visual memprediksikan sebuah antrian dan menganalisanya adalah software Arena. Lanjut, kita ke landasan teori. Di sini ada yang pertama yaitu antrian, yang kedua sistem antrian, serta yang ketiga itu simulasi. Ya, kita masuk yang pertama ya, simulasi. Jadi simulasi ini adalah aktivitas dengan beberapa orang atau barang yang membentuk suatu garis tunggu menggunakan untuk dilayani oleh server. Teori antrian pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A.K. Erlang. Dan di sini adalah komponen dasar dari antrian yang perlu dipertimbangkan dalam sistem antrian. Yang pertama ada kedatangan, dua pelayanan, serta yang ketiga itu antrian. Oke, kita ke kedatangan dulu, yaitu pola kedatangan bersifat deterministik. Apabila kedatangan tetap atau tidak berubah dan dapat ditentukan interarrival time sehingga serta menghasilkan panjang antrian yang tetap pula. Pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Inti dari suatu proses antrian yaitu terdapat pada terjadinya antri itu sendiri. Yang kedua sini adalah sistem antrian. Sistem antrian itu merupakan sebuah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu antrian yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Pelanggan yang tiba dapat bersifat tetap atau tidak tetap untuk memperoleh pelayanan. Dalam pendekatan sistem, yaitu ada 4 faktor nih yang dominan, yaitu pertama adalah batas sistem, input, proses, serta output. Selanjutnya kita ke simulasi. Di sini simulasi itu merupakan sebuah usaha untuk menyalin fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata. Simulasi itu merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya. Biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Di sini adalah langkah-langkah simulasi. Yang pertama, kita harus menentukan persoalan atau sistem yang hendak disimulasikan. Yang kedua, formulasikan model yang akan digunakan. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi masalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji model. Lalu, pembuatan model dalam penyusunan model perlu disesuaikan dengan jenis bahasa simulasi yang akan digunakan. Selanjutnya, verifikasi dan validasi model. Verifikasi merupakan proses pengecekan terhadap model apakah sudah beres atau error. Sedangkan, validasi adalah proses pengujian terhadap model apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan sistem nyata. Lanjut, yaitu lakukan simulasi. Dan yang ketujuh adalah analisa hasil simulasi. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi sini ada flowchart. Jadi kami akan menjelaskan langkah flowchart ya. Yang pertama, mulai, terus menentukan objek, mengidentifikasi masalah, menentukan rumusan masalah, batasan masalah, menganalisis objek, pengumpulan data, membuat model, simulasi, running simulasi, terus selesai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu analisis dan pembahasan. Analisis pembahasan yaitu sistem antrian pada McDonald Nagoya. Di seperti McDonald, antrian biasa terjadi pada jam makan siang atau jam makan malam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model antrian yang terjadi di kasir McDonald Nagoya. Berikut ini kami lampirkan gambar pengantrian yang terjadi pada McDonald Nagoya yang dapat dilihat pada gambar 4.1 sama dengan 4.4. Jadi di sini ada kedatangan. Di kedatangan ini kita para pelanggan datang untuk mengantri sebelum ke stasiun.
Dan yang kedua ini ada stasiun pemesanan. Jadi setelah mengantri di depan, mereka masuk ke stasiun untuk memesan makanan. Selanjutnya di gambar ketiga yaitu pembayaran. Jadi setelah mereka melakukan pemesanan, mereka harus membayar terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke gambar 4, poin 4 yaitu pengambilan pesanan. Jadi setelah kita membayar dan kita menunggu beberapa saat untuk mengambil pesanan yang telah kita pesan. Selanjutnya di sini ada proses sistem yang berjalan. Jadi di sini ya prosedur pada pembelian makanan konsumen menjelaskan sistem berjalan di McDonald's Nagoya. Yang pertama, konsumen datang langsung masuk ke McDonald's untuk melakukan pembelian makanan yang ada di McDonald's Nagoya. Kedua, konsumen memasuki fasilitas pelayanan yang tersedia. Yang ketiga, konsumen melihat menu dan memesan makanan yang diinginkan. Yang keempat, konsumen membayar makanan pada kasir. Kelima, konsumen menunggu proses pembuatan makanan. Dan yang keenam, konsumen mengambil makanan yang sudah jadi. Yang ketujuh, konsumen menempati tempat duduk untuk memakan pesanan atau konsumen pulang membungkus makanan. Dan yang terakhir, konsumen meninggalkan McD Nagoya. Di sini ada use case diagram, antrian manual system. Di sini ada use case manual ya. Jadi di sini konsumen itu dia itu datang langsung ke McD, terus menunggu antrian, memasuki stasiun, memilih menu, pembayaran, terus proses pesanan diambil. Dan bagi pelayannya, dia itu di sini termaksud di 3 aja, yaitu pembayaran, proses pemesanan, serta pesanan diambil. Oke. Di sini ada keterangan gambar 4.3.1. Deskripsi aktor. Di sini adalah aktornya ya, yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu yang pertama konsumen. Orang yang membeli makanan pada menu yang ada. Serta pelayan, yaitu orang yang melayani konsumen untuk mendapatkan pesanan sesuai permintaan yang ada. Di sini ada deskripsi use case diagram tadi ya. Jadi yang pertama datang masuk ke McD, terus menunggu antrian, memilih menu makanan, proses pembayaran, pesan diproses, pengambil pesanan, terus keluar dari sistem. Oke, seperti itu ya. Terus di sini ada waktu kedatangan. Jadi di sini ada waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Di sini pada tugas ini tentang simulasi sistem antrian didapatkan sekumpulan data numerik mengenai waktu kedatangan dan waktu pelayanan konsumen pada McDonald Nagoya. Di sini kami itu mengumpulkan data sekitar kurang lebih eh, 3 jam ya, 3 jam untuk mendapatkan hasil waktu tersebut. Di sini ada waktu kedatangan, waktu pemesanan 1, waktu pemesanan 2, serta waktu menunggu pesanan. Oke, kita lanjut ke use case diagram yang sistem ya. Jadi di sini ada use case diagram sistem dan use case diagram manual yang saya sudah tuliskan tadi. Di sini ada use case diagram sistem. Jadi yang di sistem ini, konsumen itu cuma terlibat dari pemilihan menu di tab layar, pembayaran pesanan, serta pengambilan makanan. Dan pelayanan itu ya cuma terlibat di pembayaran pesanan, serta pengambilan makanan. Oke, kita lanjut ke jadi penggunaan di awal dengan masuk ke McD dan langsung memasuki antrian stasiun yang telah tersedia. Kemudian, setelah memasuki sistem pelayanan konsumen akan melihat menu yang akan diinginkan. Konsumen akan menginput pesanan yang diinginkan melalui tab layar pada antrian stasiun. Setelah itu, konsumen membayar pesanan tersebut ke kasir yang telah tersedia dan makanan akan diproses secepatnya. Setelah pesanan terselesaikan, konsumen bisa makan di tempat ataupun pergi langsung. Oke, di sini ada activity diagram. Jadi dari awal itu konsumen datang ke McD, terus dia mengantri, memilih menu, lanjut ke pelayan itu dia membayar dan proses pesanan ya. Oke, kita masuk ke konsep ACD nih. Jadi di sini ada konsep ACD ya, yaitu Activity Cycle Diagram. Dan bisa kita lihat pada gambar di samping di sebelah kanan, yaitu dia pertama ada melayani konsumen. Jadi melayani konsumen di sini ada idle. Idle ini maksudnya yaitu ini setiap pelayan itu melayani konsumen kan, pasti ada eh, saat dia itu waktu nganggur. Jadi waktu nganggur atau waktu jeda dari konsumen pertama ke konsumen kedua. Jadi dia pasti nggak langsung kan, dia nggak langsung melayani karena antrian yang terjadi itu di sebelum stasiun gitu. Jadi waktu idle itu sebenarnya waktu penganggur.
Oke, di sini ada pelayanan pesanan, di sini ada delay. Jadi delay di sini maksudnya yaitu eh, waktu menunggu atau mengantri ya gitu ya. Jadi setiap kita sebelum mengambil pesanan pasti ada kan waktu-waktu menunggu gitu. Jadi di sini pelayanan pesanannya itu delay. Berarti dia tuh menunggu setiap maksudnya pasti menunggu gitu sebelum pesanan itu siap. Dan di sini ada activity diagram ya yang gedenya. Sini dari datang, memakai kendaraan, terus masuk ke dalam McD, menunggu, ke stasiun, pemesanan menu, pembayaran, menunggu lagi, dalam mengambil pesanan, terus dia makan dibungkus atau makan di tempat, terus mengambil kendaraan, terus baru pulang. Bisa juga dia dari udah menunggu, dia masuk ke stasiun, terus dia setelah beli-beli menu, dia nggak jadi pesan menu, dia langsung pulang. Itu juga bisa terjadi sih. Jadi di sini pengolahan distribusi waktu kedatangan yaitu kedatangan merupakan waktu kedatangan yaitu merupakan waktu diperlukan untuk oleh pelayan untuk melayani konsumen. Data ini dihitung mulai dari awal konsumen dilayani pelayan sampai selesai dilayani. Dalam kasus ini, distribusi kedua pelayan diasumsikan sama. Dari data tersebut, diinput keadaan software area menggunakan input analyzer sehingga dapat distribusikan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi di sini ada simulasi software arena ya. Jadi cara kita membuat software arena itu ya setelah kita melihat dari flowchart-nya, gimana kan susunan dari awalnya sampai ke akhirnya gitu kan. Baru di sini kita bikinlah dari awalnya kita menggunakan menu create ya, atau di dalam itu kita bikin kedatangan pada basic proses menu yang akan disimulasikan. Pada proses create, pada tools create dengan name kedatangan, entity type yaitu entity satu dengan tab expression hasil fitting data dengan input analyzer dengan entitas per arrival itu sama dengan satu. Selanjutnya kita pilih menu setelah tadi create karena proses selanjutnya yaitu mengantri kan. Di sini kita pilih tool proses sebagai masuk MACD ya. Jadi pada tool proses dengan name masuk MACD, actionnya itu says delay release research. Research sama dengan research kan. Jadi research 1,1 delay type sama dengan expression unit. Sama dengan expression expo dalam kurung 1,67. Jadi di sini kami uh, expo 1,67 ini kami didapatkan dari hasil input analyzer dia di waktu kedatangan yang telah kami kumpulkan. Terus ada simulasi apa pilihan hold di sini sebagai antrian masuk. Jadi pada tool hold dengan name antrian masuk tipe type scan for condition. Condition sama dengan stasiun pemesanan 1 WIP sama dengan 0 atau stasiun pemesanan 2 WIP sama dengan 0. Baiklah, di sini kita pilih menu decide sebagai mengantri. Jadi pada tool decide dengannya mengantri type and by condition. Terus condition itu expression. Stasiun pemesanan 1 WIP sama dengan stasiun pemesanan 2 WIP sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu tambahkan dua tools proses. Jadi di sini kita tambahkan dua tools proses karena kan itu ada dua stasiun tuh. Jadi kita harus menambahkan dua stasiun proses juga. Dan pada tools proses di atas ada dua stasiun dan masing-masing data itu berbeda ya karena yang mengantri itu berbeda pula waktunya gitu. Jadi di sini menggunakan action size di release dengan delay type-nya expression unit 2,5 pada stasiun 1 dan expression beta 0.766,1.3 pada stasiun 2. Unitnya itu minute. Selanjutnya, kita menambahkan tool proses sebagai pengambilan pesanan. Jadi pada tool proses penambahan name sama dengan pengambilan pesanan dengan action set di release kemudian delete type-nya itu expression beta dalam kurung 0.793,1.0,2 unitnya itu minute. Jadi kurang lebih sistem antrian yang kami bikinnya seperti ini ya, dari mulai kedatangan terus masuk McD, antrian masuk, mengantri ke stasiun, pembayaran, pengambilan pesanan, terus keluar baru keluar ke McD. Baiklah, di sini ada waktu distribusi. Jadi, waktu distribusi ini apa? Waktu distribusi itu adalah waktu yang kita dapatkan setelah kita input analyzer di bagian proses tadi. Jadi di sini yang sebelah kiri atas itu ada waktu distribusi kedatangan,
sebelah kanan atas itu ada waktu stasiun satu, kiri bawah ada stasiun 2 dan kanan bawah itu ada waktu kedatangan. Jadi grafiknya seperti itu aja. Ya, grafiknya ini sesuai dengan data yang kita masukin, gitu. Selanjutnya di sini adalah laporan hasil sistem simulasi software arena. Nah, di sini ada data-data hasil ya, hasil dari yang telah kita buat. Di sini ada nih kayak dari eh, kategori overview, entitas, terus kategori verification, terus sama dari queries-nya. Ini ada waktu-waktu yang telah kita dapatkan ya dari software arena tersebut. Baik, saya lanjut. Ini di sini kesimpulannya dari setelah kita meneliti atau menganalisa pada MACD tersebut. Jadi dengan ini kami yang mengambil kesimpulan dengan adanya aplikasi perancangan sistem informasi data para konsumen, McDonald ini lebih memudahkan pihak admin untuk menggunakannya. Contohnya, melihat laporan kedatangan konsumen, melihat laporan pembelian menu, pada sesi pemesanan, serta mengetahui lamanya waktu pelayanan konsumen. Selanjutnya, dengan adanya perencanaan sistem informasi data konsumen pada metodologi ini jauh lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan efektif kerja dan keefisiennya waktu, dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya sini ada saran. Ini saran dari kami itu ada dua ya. Yang pertama, ini aplikasi ini harus menambahkan keamanan yang lebih untuk menjamin kenyamanan serta memudahkan konsumen dalam pemilihan menu dan pengambilan pesanan. Dan yang kedua, aplikasi ini harus menambahkan beberapa fitur lagi agar lebih baik jauh dari sebelumnya. Oke, baiklah demikian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.